A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh rasa nikmat, penuh rasa syukur kepada Allah Sang Maha Pencipta atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beserta salam juga selalu kita kirimkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, juga beserta kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada keluarga beliau, dengan harapan salawat kita bisa menjadi salah satu asbab Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah dan bersama dengan para sahabat dan keluarganya dan juga orang-orang saleh di hari kiamat nanti. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang buku Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab, yaitu bab tayamum, masih membahas tentang seputar adab-adab bersuci. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana adab berwudu, selanjutnya bagaimana adab al-ghusl atau adab mandi wajib, dan sekarang kita akan masuk kepada adab tayamum. Tayamum sendiri yaitu cara kita untuk bersuci saat kita tidak memiliki air. Ada beberapa syarat yang sudah dikelompokkan oleh ulama-ulama kita kapan dibolehkan tayamum tersebut. Pertama, yakni ketika sudah masuk waktu sholat. Dan yang kedua, yaitu adanya halangan yang membuat kita mendapatkan air. Di syarat yang kedua ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tafsil, ada beberapa rincian apa saja yang membuat kita terhalang dari mendapatkan air. Contohnya yang pertama, yaitu karena kita sudah mencari air kemana-mana dan kita tidak bisa menemukannya. Yang kedua, yang disebabkan oleh hal-hal medis sehingga kita tidak diizinkan untuk terkena air. Yang ketiga, bisa juga karena adanya penghalang. Kita mencari di suatu tempat, dapat yang namanya mata air, tetapi untuk menuju ke mata air tersebut ada hal-hal yang menghalangi kita, seperti adanya hewan buas, ular, harimau, atau mungkin medan menuju ke sana yang sangat beresiko, jurang yang curam, ataupun ada hal-hal lain yang membuat kita tidak mampu untuk menuju ke mata air tersebut walaupun sudah kita lihat. Dan juga rincian yang lainnya, yakni adanya air di sekitar kita, tetapi air tersebut hanya cukup untuk kebutuhan minum kita selama perjalanan. Kita membahas tentang perjalanan karena biasanya kita kehilangan air ini saat sedang melakukan safar atau sedang melakukan perjalanan. Kemudian, maka hal ini saat air tersebut hanya cukup untuk kita minum saja, kita dibolehkan untuk melakukan tayamum. Atau alasan lainnya bahwa kita mendapatkan air yang kita butuhkan untuk bersuci itu ada pada orang lain, tetapi karena langkanya air pada saat itu, maka orang tersebut menjualkan airnya dengan harga yang tidak masuk akal atau harga yang di luar batas. Pada kondisi ini, kita juga masih tetap dibolehkan untuk melaksanakan tayamum untuk mengganti wudhu kita.
Dan kemudian syarat selanjutnya seperti yang kami sebutkan di awal, masuknya waktu sholat. Artinya ketika sholat itu belum masuk waktunya, subuh belum masuk waktunya, zuhur belum masuk waktunya, walaupun kita tidak memiliki air, kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan tayamum. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana tata cara tayamum tersebut? Tata cara tayamum sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu yang pertama dengan menghentakkan kedua tangan kita di atas permukaan yang kita yakini memiliki debu-debu di atasnya, entah debu tersebut tebal ataupun tipis. Kemudian selanjutnya, hentakan pertama itu kita usapkan ke bagian wajah kita dari atas, di atas kening tempat tumbuhnya rambut, sampai menuju ke dagu bagian bawah seperti ini. Yakni kita mengarahkan seluruh anggota telapak tangan kita yang sudah dihentakkan ke atas permukaan yang kita yakini memiliki debu di atas wajah kita. Harus semua bagian cengkukan mata ini, kemudian bagian-bagian antara bibir dan juga hidung, itu harus kita kenakan dengan debu yang sudah menempel di tangan kita. Itu hentakan pertama. Kemudian hentakan kedua, kita cari tempat yang berbeda selain di tempat yang pertama tadi. Contohnya di sebelah sini. Kemudian ini kita oleskan atau kita basuhkan ke tangan kanan kita pertama kali. Seperti ini. Sampai ke bagian siku. Sampai ke bagian siku. Kemudian seperti ini, hingga akhirnya ujungnya adalah ibu jari sebelah kiri bertemu dengan ibu jari sebelah kanan. Dan jangan lupa saat kita akan menghentakkan tangan untuk yang kedua kali, jari jemari kita harus direnggangkan. Tujuannya supaya debu juga bisa masuk ke sela-sela jari jemari kita. Jika kita tidak yakin debu tersebut sudah masuk ke sela-sela jari jemari kita, maka kita dibolehkan untuk hentakan lagi yang ketiga nantinya. Setelah kita membasuh yang ke sebelah kiri kita. Oke. Kemudian karena tadi di sini dihentakan kedua, bagian sebelah kanan ini, debu yang menempel di telapak tangan sebelah kanan belum kita pakai, itu kita pakai untuk membasuh tangan kita yang sebelah kiri. Seperti ini, sampai ke bagian siku, kemudian mengalir, dan terakhir bertemu ibu jari kanan ke ibu jari kiri. Dengan cara seperti ini, kita sudah selesai melaksanakan proses tayamum. Ingat, dalam tayamum kita tidak perlu membasuh kaki. Cukup wajah dan juga kedua anggota tangan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adab-adab dalam tayamum. Dan ada hal lain yang harus kita ketahui terkait tentang permasalahan tayamum ataupun bab tayamum ini, bahwa dalam tayamum hanya dibolehkan untuk melaksanakan satu sholat fardu saja. Tidak boleh 2 atau 3. Artinya ketika kita tidak memiliki air, masuk waktu subuh, kita harus tayamum untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun setelah itu kita tidak berhadas atau tidak dalam keadaan kotor, entah tidak kencing atau tidak kentut sampai masuk waktu zuhur nantinya, dan ketika juga di waktu zuhur kita belum menemukan air, maka tayamum yang pertama tidak berlaku, kita harus tayamum yang kedua untuk sholat zuhur. Itulah yang dimaksud dengan satu tayamum untuk satu sholat fardu. Tetapi satu tayamum bisa untuk lebih dari satu sholat sunnah. Artinya tayamum yang dipakai untuk sholat sunnah tahiyatul masjid bisa juga dipakai untuk sholat sunnah duha, bisa juga dipakai untuk sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hikmah di balik
Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat tayamum ini kepada kita semua sebagai umat Islam. Hikmah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala betul-betul memudahkan kita sebagai umat muslim untuk bisa melaksanakan perintah salat. Yang artinya bahwa salat ini sebagai tiang agama itu posisinya betul-betul sangat urgent, sangat penting, dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk meremehkan salatnya. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kita ingat bagaimana wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik, saat Rasulullah sudah berada di detik-detik terakhirnya, yang beliau sampaikan wasiatnya apa? As-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat kalian, jagalah salat kita, jagalah salat kita. Dan juga yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatahu. Hal yang pertama akan Allah hisab, akan Allah pertanggungjawabkan dari kita adalah tentang salat kita. Karena salat ini adalah sesuatu yang sangat besar posisinya, sangat besar artinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pelaksanaan salat yang dibarengi dengan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Tidak ada air untuk wudu, tayamum. Tidak mampu salat berdiri, duduk. Tidak mampu salat duduk, berbaring. Tidak mampu salat berbaring, isyarat mata. Maka alasan apa lagi yang membuat kita sampai melalaikan salat? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah menjaga salatnya di awal waktu, istiqomah menjaga salatnya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat kita, selalu menjaga hati kita, agar kita selalu beramal hanya mengharapkan ridho Allah dan tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Cukup sekian apa yang kita sampaikan, apa yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan kali ini. Semoga ini ada manfaatnya, semoga apa yang ada manfaatnya dapat kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.